Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Ibu. Oke, apa kabar? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan semua luar biasa dan semangat pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering kita sebut dengan P5. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi belajar tentang P5 hari ini, ada baiknya kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Doa pembukaan dibawa anak ibu. Debbie, silakan ke depan anak ibu. Ibu dan kawan-kawan sekalian, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, puji dan syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin belajar, berkatilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kepada guru kami berikanlah kesehatan agar bisa mengajar kami dengan baik, ya Tuhan. Hanya ini dari permohonan kami berikan kepadamu rahmatullah namanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Lady, silakan kembali. Baik, sebelum kita lanjutkan ke proses pembelajaran kita hari ini, Ibu akan cek dulu kehadiran anak-anak Ibu hari ini. Apakah kalian semua sudah hadir hari ini? Sudah. Tidak ada yang absen? Iya. Iya, berarti semua sehat. Puji Tuhan semua sehat dan boleh hadir hari ini dalam kegiatan belajar kita. Nah, sudah siap belajar bersama Ibu? Sudah. Oke, kalau sudah siap, sebelum kita lanjut, Ibu akan ajak kalian untuk bernyanyi. Silakan berdiri semua. Pulau Samosir,do, halo aku Samosir,do. Tangan semangat. Saya dongeng untukku, salele koluku, puji ko. Keluarkan suaranya. Saya dongeng untukku, salele koluku, puji ko. Kisido pusoki, pakai aku hawaki, kobisi hasang ng emerang bawang para tupinahan ideologi. Kobisi hasang ng emerang bawang para tupinahan ideologi. Laube amal hutasan, tuso moralele na mulanaw, di marjarangan na sorangan, sa itupulo sa mosin masih holang. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang P5. Bagaimana latar belakang P5 itu sendiri? P5 adalah singkatan dari Pendidikan dengan Pendekatan Pancasila, Prakarsa, Produktif dan Kreatif, yang merupakan prinsip dasar dari kurikulum Merdeka. Pendekatan P5 dianggap penting dalam pembelajaran karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang mencakup nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan pada generasi muda. Nah, apa itu P5? Kan? P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan merenungkan solusi terhadap yang terjadi di lingkungan sekitar kita. P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang beraneka ragam dalam intrakurikuler di kelas. P5 menjadi salah satu sarana untuk meraih profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan sebagai proses penguatan karakter siswa, serta menjadi wadah untuk belajar dari lingkungan sekitar kita. Tujuan dari P5, apa ya tujuannya?
Tujuannya yaitu penguatan P5 bertujuan untuk menjadi sarana optimal dalam mendorong peserta didik atau anak-anak ibu semua menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, serta berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam skema kurikulum pelaksanaan P5 terdapat di dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip yang ada di dalam P5. Yang pertama itu adalah holistik. Holistik artinya menyeluruh. Lalu yang kedua kontekstual. Kontekstual berhubungan dengan upaya berdasarkan pembelajaran pada pengalaman nyata dalam keseharian kalian. Oke? Yang ketiga berpusat pada peserta didik. Peserta didik menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajar secara mandiri. Yang keempat, eksploratif. Eksploratif mengacu pada semangat untuk mengembangkan diri dan inquiry, baik terstruktur maupun bebas. Nah, selanjutnya manfaat P5. Kira-kira manfaat P5 itu apa ya untuk sekolah, guru, dan siswa? Yang pertama, untuk sekolah itu menjadikan satuan pendidikan sebagai ekosistem terbuka terhadap partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Untuk guru, manfaatnya yaitu membuka ruang dan waktu untuk siswa mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter sesuai profil Pancasila. Nah, untuk siswa, untuk anak-anak ibu, apa manfaat P5 itu? Ini dia ya, mengasah inisiatif dan partisipasi untuk menyusun pembelajaran yang aktif dan berkelanjutan, mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam mengerjakan P5 pada periode waktu tertentu, dan melatih kemampuan memecahkan masalah dalam berbagai situasi belajar. Itulah dia manfaatnya untuk kalian, ya kan? Nah, kita lanjut. Profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi, ya, ada 6 dimensinya. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam itu kreatif. Ada 6 dimensi. Oke? Selanjutnya contoh penerapan P5 dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada proyek lingkungan. Ngapain di sini, Bu? Nah, di sini kita peserta didik belajar menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan membuat proyek yang ramah akan lingkungan. Yang kedua itu ada proyek budaya. Di sini kita diajak untuk mengenal kebudayaan lokal dan menampilkan karya seni atau cerita daerah. Yang ketiga itu ada proyek sosial. Di sini kita mengadakan kegiatan gotong royong di sekitar sekolah untuk membantu teman atau warga yang membutuhkan. Nah, adapun yang menjadi tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada 8 tema. Ya, tema yang pertama itu gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan dan kebekerjaan. Ya, ini adalah ke-8 tema proyeknya. Nah, apa yang menjadi tema
dalam proyek di semester ini di sekolah kita. Nah, sekolah kita mengambil tema kearifan lokal. Ya, khususnya mengenal makanan tradisional Batak Toba. Apa itu? Itak burgur. Ya. Nah, sebelum lebih dalam lagi, kamu mendapat penjelasan tentang makanan tradisional tadi, Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang makanan tradisional Batak Toba, khususnya itak burgur? Apa? Sudah ada yang tahu apa itu itak burgur? Belum ya? Oke, tidak apa-apa. Nanti dalam proses pembelajaran ini kamu akan semakin tahu apa itu itak burgur ya. Oke, yang selanjutnya, mengapa penting bagi kita untuk melestarikan makanan tradisional seperti itak burgur dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira untuk apa kita melestarikan makanan tradisional itu? Supaya apa? Iya, supaya nggak hilang makanan itu, punah dari peredaran, ya kan? Oke, yang ketiga, bagaimana proses pembuatan itak burgur dan bahan apa yang diperlukan? Ada yang kira-kira yang tahu proses pembuatan dan bahan yang diperlukan? Tidak, belum tahu ya. Nanti kalian akan tahu ya. Dalam pembelajaran ini kalian akan tahu. Oke, yang keempat, apa yang membedakan itak burgur dari makanan tradisional lainnya di Indonesia? Apa yang membedakan itak burgur itu dari makanan tradisional lainnya? Itak burgur itu makanan tradisional apa tadi? Iya, itulah dia yang membedakan dia dengan makanan tradisional lainnya dari daerah lain ya. Oke, yang terakhir, apa manfaat dari mempelajari dan mengapresiasi makanan tradisional seperti itak burgur bagi kita sebagai generasi muda? Apa sih manfaatnya kita belajar tentang itak burgur ini seperti itu? Apa? Kira-kira manfaatnya apa? Supaya apa? Supaya kalian mengenal ya. Terlebih dahulu kalian mengenal apa itu itak burgur. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam tema kearifan lokal yang sudah dipilih oleh sekolah kita untuk semester ini, terdapat dimensi, elemen, subelemen, dan akhir fase. Khusus tema kearifan lokal ini, sekolah kita mengambil 3 dimensi. Apa saja itu? Mari kita lihat. Dimensi yang pertama itu berkebinekaan global. Ini dia ya. Elemennya apa? Mengenal dan menghargai budaya. Subelemen mendalami budaya dan identitas budaya. Lalu akhir fase mengidentifikasi dan mendeskripsikan keragaman budaya di sekitarnya serta menjelaskan peran budaya dan bahasa dalam membentuk identitas dirinya. Itu untuk dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, bergotong royong. Elemennya kolaborasi, subelemen kerjasama, lalu indikator akhir fasenya nanti menunjukkan ekspektasi atau harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, baik sekolah maupun rumah. Oke? Dan dimensi yang ketiga yaitu kreatif, ya. Elemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Subelemennya juga sama, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Lalu akhir fasenya nanti mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaan sesuai dengan minat dan kesukaan dalam bentuk karya atau tindakan, serta mengapresiasi dan mengkritisi karya dan tindakan yang dihasilkan. Baik, kita masuk kepada kegiatan yang pertama. Tapi sebelum kita lanjut kepada kegiatan ini, kita ice breaking sebentar. Ibu undang semua untuk berdiri. Yuk, kita buat tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Semangat ya. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Anak-anak ibu yang terkasih, mengapa penting untuk mengenal dan melestarikan makanan tradisional seperti itak gurgur? Ya kan? Coba dipikirkan dulu di dalam pikirannya itu pertanyaan ini. Kenapa ya kami harus mengenal dan melestarikan makanan tradisional? Ya. Nah, selanjutnya, kira-kira anak-anak ibu sudah ada belum yang tahu bagaimana wujud dari itak gurgur itu? Alfiero, dulunya bagus anakku? Iya. Ya, tegak badannya dulu untuk belajar. Iya. Lalu, sudah ada belum yang sudah pernah memakan itak gurgur? Oh, sudah, bagus. Sudah pernah. Tapi untuk membuat itak gurgur, sudah ada yang pernah? Belum. Baik, nanti kita akan lakukan itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di tahap kedua atau kegiatan yang kedua, di sini anak-anak ibu yang terkasih, ibu akan terlebih dahulu bagi kamu ke dalam kelompok. Nah, untuk kelompok 1, ibu pilih Davina beserta Alfiero. Kelompok 2 itu ada Michelle, ada Glady, ada Brigita. Dan kelompok 3 itu ada Fidel serta Marcel. Oke, sudah ya? Pembagian kelompok sudah selesai. Nah, setiap kelompok harus membagi tugas maupun peran dari masing-masing anggota di dalam kelompok. Jangan ada yang bekerja sendiri ya, harus kerja sama. Nah, hal yang perlu anak-anak ibu persiapkan di dalam kelompok itu adalah pengetahuan yang pertama ya, pengetahuan. Yang kedua itu pemahaman dan peralatan serta bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan itak gurgur ya. Nah, ini dia. Adapun alat serta bahan yang akan kita pergunakan nanti dalam proses pembuatan itak gurgur. Coba ibu minta tolong kepada Brigita dan Fidelia untuk maju ke depan. Bantu ibu untuk menunjukkan alat yang akan kita gunakan nanti seperti yang sudah tersedia di depan kita ini. Oke, untuk yang pertama itu geser kemarin aku biar enggak nampak. Oke, iya. Nah, yang pertama kita akan menggunakan wadah besar. Mana wadah besar? Angkat, tolong angkat. Nah, ini dia ya. Sudah. Yang kedua akan kita pergunakan lagi ada sendok. Sendok. Salam diangkat nak? Iya. Lalu yang ketiga itu loyang atau wadah besar, tempatnya nanti. Boleh? Angkat anakku? Iya. Boleh sambil senyum sambil memegang alatnya ya. Oke. Yang selanjutnya akan ada saringan halus. Kita akan pergunakan saringan halus untuk menyaring tepungnya nanti. Oke. Lalu ini ada pengukus. Ini digunakan kalau itak gurgurnya nanti kita buat matang dimasak. Tapi karena ini tidak kita masak, maka pengukus ini tidak kita gunakan. Oke? Oke, selanjutnya bahan. Bahan yang pertama yang kita gunakan adalah tepung beras. Tolong. Iya, ini dia tepung beras. Oke. Sudah? Selanjutnya itu ada gula putih. Iya, gula putih. Lalu ada kelapa parut yang ada di wadah kecil. Iya, itu dia. Lalu air putih secukupnya yang di botol aqua. Iya. Nah, yang terakhir itu garam secukupnya atau setengah sendok teh nanti ya. Nah, kira-kira itu dia alat dan bahannya. Terima kasih untuk anak ibu Brigita dan Fidel, silakan kembali. Nah, anak-anak yang terkasih, akhir dari proyek yang kita rencanakan ini adalah anak-anak ibu akan bekerja di dalam kelompok dan menghasilkan pameran mini makanan tradisional, yakni menyajikan itak gurgur. Inilah yang akan menjadi hasil dari proyek kerjasama kalian di dalam kelompok, yaitu sebuah pameran mini
makanan tradisional menyajikan itak burgur. Ya, paham? Paham apa yang menjadi proyek akhirnya nanti? Paham. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses pembuatan itak burgur, di sini Ibu akan mengundang salah satu komite sekolah kita untuk memberikan penjelasan lebih dalam lagi bagaimana sejarah itak burgur itu. Apa itu itak burgur? Nah, Ibu itu yang akan memberikan penjelasan lebih dalam lagi kepada kalian. Nah, baik, Ibu undang sekarang kepada Ibu Simanjuntak untuk bergabung dengan kami untuk memberikan penjelasan lebih dalam lagi nanti tentang itak burgur. Nah, untuk anak-anak Ibu semua, perhatikan dengan baik, didengarkan dengan baik, dan kalau boleh dicatat apa hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Ibu Simanjuntak kepada kalian. Bisa? Bisa. Oke, waktu dan tempat Ibu berikan kepada Ibu Simanjuntak. Tepuk tangan dulu Ibu Simanjuntak. Oke. Silakan Ibu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ibu Malau. Sebelum Ibu memperkenalkan diri, ya, Ibu akan membuat sada upasa, ya kan? Karena kita orang Batak harus ada upasanya juga. Kebetulan kita materinya tentang itak burgur, ya kan? Harus ada biar ada ciri khasnya, ya kan? Jolor tinitip sanggar ubain huru-huruan. Jolor nisukun marga asa binoto partituran. Iya, orang Batak harus ada tuturnya, ya kan? Nah, jadi Ibu akan perkenalkan, Ibu ini adalah saya dari komite, ya. Ibu bernama Rodela Sarina Bolu Simanjuntak. Oke? Nah, jadi hari ini saya akan menceritakan bagaimana itu sejarah itak burgur tadi, ya kan? Anak-anakku siap semua mendengar? Siap. Oke, boleh dicatat, ya, boleh dicatat yang penting. Kalau penting bagi kamu catat, ya, jangan hanya melihat-lihat saja, oke? Nah, Ibu akan menceritakan bagaimana itu sejarah dari itak burgur tadi. Nah, sejarahnya itak burgur itu adalah salah satu makanan tradisional orang Batak Toba, ya. Jadi dia itu berasal dari Sumatera Utara. Jadi makanan tradisional dari Sumatera Utara, yaitu dari suku Batak Toba. Jadi makanan ini sudah diwariskan, ya, secara turun-temurun dari nenek moyang kita sampai kita hari ini. Jadi itu sangat penting sekali kita ketahui, jangan dilupakan, ya kan? Makanya ada itu pelajaran kelima supaya kita mengetahui bagaimana itu warisan-warisan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita dari generasi ke generasi. Jadi tujuannya supaya jangan hilang itu ciri khas daripada warisan dari nenek moyang kita, yaitu itak burgur. Jadi ini sangat penting sekali. Ini dilakukan dari berbagai acara di Batak Toba. Oke? Nah, kemudian bahasa Batak di dalam bahasa Batak, ya, itak itu berarti dia tepung, ya, dan burgur artinya semangat. Nah, ada api semangat di dalamnya, makanya dibilang burgur, ya kan? Ibaratnya kamu pernah nggak masak teh? Menggur-gur mah, airnya mendidih, ya kan? Nah, di situ tercermin ada semangat yang membara, ya kan, panas itu, ya kan? Kalau air minum itu panas kalau burgur, ya kan? Makanya dibilang itak burgur, tepung yang ada di situ rasa semangat yang sangat membara, ya kan? Nah, makanya dibilang situ itak artinya tepung, burgur berarti ada semangat di dalamnya atau api. Jadi itak burgur itu
secara harfiah ya, secara harfiah berarti tepung yang membara. Nah, jadi makna simbolisnya di situ ada kekuatan dan keberanian. Oke? Sudah paham? Sampai di situ paham? Oke, yang dilanjutkan. Jadi ikat gurgur itu terbuat dari beras. Oke, beras, dan kemudian beras itu biasanya direndam dulu dia berasnya, ya kan? Setelah direndam, kemudian diduda. Kalau bahasa Batak itu diduda jolo, ya kan? Diduda, baru diayak lah dia menjadi sebuah menjadi tepung. Oke, sorry ya, menjadi tepung. Jadi tepungnya itu diayak sampai halus. Nah, setelah halus, kemudian digabungkanlah dia dengan parutan kelapa. Jadi kelapa itu diparut dengan halus, kelapanya jangan yang tua. Nah, dia akan beda rasanya kalau tua. Makanya dipakai dia kelapa yang sedang mudanya. Jadi tidak tua kali, tidak muda kali, ya kan? Jadi sedang-sedang dia. Kemudian setelah itu ditambah lagi dia dengan gula merah atau gula pasir, ya. Kalau gula merahnya diiris-iris, oke? Nah, kemudian disatukanlah itu. Ada sedikit dibuat garam. Biasanya garam ini pelengkap penderita ini, ya kan? Kalau makanan apapun dia harus dibuat sedikit saja, sejumput garam, ya kan? Supaya rasanya jadi mantul, ya kan? Nah, jadi setelah itu digabunglah dia. Diadon, digabung. Setelah digabung, nah ciri khas ada orang Batak ada di situ. Nah, setelah digabung semuanya kan, diadon, ada ciri khas orang Batak memakai ini dia, pohon-pohon. Jadi ini ciri khasnya. Setelah dicampur semuanya, kita pohul itu, ya kan? Dipohul, digenggam dengan kuat, ya kan? Keras kuat ya. Jangan asal-asal, nanti kalau renggang dia cepat pecah dia. Nah, itu ciri khasnya. Diambil tepungnya tadi yang sudah diadon, kemudian dia digenggam kuat. Kemudian dihidangkanlah dia ke tempatnya, ya kan? Nah, itulah cara membuatnya. Jadi di situ ada maknanya, ya kan? Ada maknanya. Ketika dalam proses pembuatan itak gurgur itu ada maknanya itu yang tersirat di dalam itu. Jadi opung-opung kita itu dulu nenek moyang itu bukan asal-asalan itu menciptakan itak gurgur. Setiap ada, ya kan? Setiap bahan atau caranya itu ada maknanya rupanya. Makanya kita penting tahu, ya kan? Nah, apa maknanya? Nah, ini dia. Jadi itak gurgur itu digunakan di dalam ritual orang Batak, ya, terutama dalam upacara kelahiran ataupun pernikahan, ya kan? Dan pesta adat lainnya. Contohnya, kalau datang itu boru, ya kan? Datang boru. Di situ ada itu, dibuatlah adep-adepan, kan? Di bawah adep-adepannya itak gurgur dipotong lobok-lobok. Nah, ya kan? Diberikanlah itu untuk itu pengantin yang baru datang tadi, boru tadi, disediakan itu. Nah, jadi itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang mau menikah. Nah, itu tadi pernikahan tadi, ya kan? Nah, kemudian ada juga upacara kelahiran. Upacara kelahiran itu kalau di desa kita ini contohnya apa? Pada saat pada saat apa? Ada yang tahu? Oh iya, baptisan, ya kan? Tardidi, kalau bahasa Batak itu tardidi, ya kan? Tardidi, kalau di Hutakton itu mas tardidi. Nah, pada saat tardidi setelah pulang dari gereja, ya kan? Nah, itu sudah disediakan orang tua kita itu, disediakan itu itak gurgur. Nah, kemudian ada juga dia yang membuat lomok-lomok, ada juga dia yang ayam yang diatur, ya kan? 5 pasangan, kan? Nah, itu selalu terjadi di daerah kita ini, ya kan?
Nah, kemudian makanan itu juga melambangkan ketulusan dan kesederhanaan serta mengandung doa. Menjadi makna budaya Itak Gurgur itu, yang kedua adalah melambangkan, makanan ini melambangkan ketulusan dan kesederhanaan serta mengandung doa agar seseorang mendapatkan kekuatan dan keberanian di dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, jadi di sini maksudnya makanan Itak Gurgur yang disuguhkan, ya kan, yang disuguhkan kepada orang Batak yang memakan makanan Itak Gurgur itu, diharapkan orang tersebut bisa semakin semangat, dia mendapatkan kekuatan, ya kan, untuk menghadapi keberanian. Contohnya, apabila seorang anak mau merantau, pergi merantau, ya kan, jadi orang tuanya menyuguhkan itu Itak Gurgur dan ayam yang diatur tadi kan. Nah, jadi harapan orang tua di situ setelah dia memberikan itu kepada anaknya, doa orang tua mengharapkan dengan memakan itu makanan Itak Gurgur dan ayam yang diatur tadi, orang tua mengharapkan supaya anaknya tersebut semakin semangat dia, ya kan? Semakin punya keberanian dia untuk menghadapi tantangan hidupnya di tempat perantauannya, ya kan? Nah, itu doanya. Kemudian dengan doanya itu dia mengharapkan anaknya ini menjadi seorang anak yang sukses di kemudian hari. Itu yang diharapkan. Jadi ada makna doanya di situ. Kalau orang tua memberikan atau menyuguhkan itu makanan Itak Gurgur dan manuk naniatur tadi, ya kan, pasangannya. Kemudian yang ketiga dalam acara syukuran atau pemberkatan, Itak Gurgur sering dibagikan sebagai tanda keberkahan dan pengharapan akan kebahagiaan dan kesehatan. Nah, itu juga hampir sama tadi, rasa syukur, ya kan? Rasa syukur itu kan sebuah doa, itu kan perbuatan dari doa, ya kan? Kita bersyukur bahwa itu tadi, ataupun diberkati, semoga diberkati anak atau orang yang memakan Itak Gurgur tadi, didoakan orang tuanya supaya mendapat berkah. Nah, ya kan, supaya diberkati, ya kan? Nah, itu tujuannya dan harapannya supaya mendapatkan kebahagiaan dan sehat. Nah, seperti Ibu bilang tadi, kalau orang tua memberangkatkan anaknya ketika merantau atau anaknya mau ujian. Nah, biasanya orang tua selalu begitu di daerah kita ini, ya. Ibu lihat begitu. Nah, jadi itu doa pengharapan supaya mereka itu di samping sehat, mereka juga orang tua mengharapkan tadi bisa bahagia dan mendapatkan apa yang cita-citakan. Kemudian ini ada peran. Apa itu peran Itak Gurgur dalam pelestarian budaya? Nah, Itak Gurgur itu merupakan salah satu contoh, ya, kearifan lokal yang mencerminkan kekayaan budaya Batak Toba. Nah, ini contohnya Itak Gurgur. Sebenarnya ada masih banyak lagi, ya. Selain Itak Gurgur, ada nggak tahu lagi? Ada yang tahu selain Itak Gurgur yang biasa yang kalian lihat? Itu tadi Ibu bilang sudah ada dia, manuk naniatur, ya kan? Ada itu kan? Nah, itu kebiasaan kita itu di desa kita. Nah, kemudian tadi nomor ini tadi, melestarikan makanan tradisional seperti Itak Gurgur berarti turut menjaga identitas budaya dan warisan leluhur. Nah, itu identitas itu ciri khas kita, ya kan? Identitas itu ciri khas kita. Nggak ada suku lain, nggak ada yang buat itu. Suku Jawa ada nggak? Nggak ada, ya kan? Nah, atau orang Padang ada nggak? Suku Padang nggak ada kan? Nah, itulah identitas tadi orang Batak itu. Kalau sudah disuguhkan itu berarti, oh, ini yang punya rumah orang Batak.
Nah, ya kan? Nah, itu ciri khasnya, identitasnya. Jadi itu identitas budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, opung-opung kita zaman dahulu, ya kan? Jadi diturunkan kepada kita generasi sekarang supaya jangan melupakan. Sampai disitulah sejarah, ya, ibu menceritakan sejarah pembuatan daripada kita gur-gur. Untuk menutup, ya, untuk menutup ibu akan ada ini, ada upasa juga penutupnya. Tadi pembuka ada, penutup juga ada. Nah, jadi jangan lupa bilang tutup ya. Nah, oke. MSI tambah tua, parlinggo manisibur. Amata di matama, si leon tua, saya sambut mahita di parorot. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Demikianlah. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Simanjunta. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Nah, sudah kita dengarkan penjelasan yang sangat dalam bagaimana sejarah Ita Gurgur tadi, ya kan? Nah, sedikit banyak kalian sudah mengenal apa itu Ita Gurgur. Nah, kita lanjut kepada kegiatan kita yang keempat. Kita masuk dalam proses pembuatan atau pengembangan produk. Nah, adapun yang menjadi langkah-langkah dalam membuat Ita Gurgur, ini dia ya, sudah ada di depan. Nah, supaya kita langsung praktek, Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk mengambil bahan dan alat yang sudah tersedia. Yuk. Video pembuatan Ita Gurgur ya, Nak? Sebelum kita masuk ke proses pembuatan. Baik, kita masuk kepada langkah-langkah proses pembuatan Ita Gurgur. Yang pertama itu saring tepung beras. Yuk, dilakukan anak ibu. Yuk, masukkan ke dalam saringan. Masukkan lagi sekali semua. Oke, lalu saring biar yang bergerintilnya nanti tidak ikut di dalam adonannya. Yuk, yuk, kuat aja, kuat. Sambil goyang ini saringannya. Iya. Kuat. Yuk. Terus goyang sambil goyang. Iya. Kamu berdiri Mas sana. Goyang. Ini goyang versi video yang apa? Iya, begitu dia. Lagi, yang kuat biar banyak yang keluar. Nanti sisa yang bergerindil juga di sini. Sisa tepungnya. Yuk terus. Lagi sampai tinggal yang bergerindil aja. Sambil di sini.
Sudah. Baik, kita masuk ke kegiatan yang kelima, yaitu penyajian hasil proyek. Saatnya kamu akan mempresentasikan hasil itak gurgur yang sudah kamu lakukan tadi buat bersama teman kelompokmu. Baik, Ibu panggil untuk yang pertama adalah kelompok 1. Silakan Alfiaro dan Davina tunjukkan hasil dari itak gurgur kelompok kalian. Sini dulu. Oke, kamu di sini sayang. Maju sedikit lagi, maju. Oke, yuk silakan presentasikan anak ibu. Ibu dan teman-teman yang ada di sini, inilah hasil dari kelompok 1. Ya, apakah ada yang pertanyaan atau tanggapan? Ada yang mau menanggapi itak gurgur mereka? Ya. Cantik itak gurgurnya. Cantik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali. Silakan presentasikan hasil itak gurgur kalian. Guru-guru dan teman-teman, inilah hasil itak gurgur kami. Oke, yang lain. Bagaimana hasilnya? Lumayan bagus. Bagus. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2 untuk hasil itak gurgur mereka. Yuk silakan kembali. Dilanjut kepada kelompok yang terakhir. Silakan presentasikan. Guru-guru dan teman-teman, inilah hasil itak gurgur dari kelompok 3. Tuh. Ya. Coba dilihat dulu hasil itak gurgur kelompok 3. Lebih mini mereka ya, lebih kecil-kecil hasilnya. Oke, ada tanggapan? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita sudah berhasil menyelesaikan proyek kita dan mempresentasikannya tadi. Saat ini Ibu kasih waktu untuk kalian mencicipi, menikmati hasil dari itak gurgur yang kalian buat tadi. Silakan. Boleh? Iya, berbagi rasa dulu kalian. Apa sih rasa itak gurgur itu? Iya. Baik, sudah kalian cicipi rasanya? Sudah. Hasil dari kelompok kalian masing-masing? Baik, nah sekarang coba kamu berbagi rasa dengan kelompok lain. Coba silakan tukarkan hasil itak gurgur kamu kepada kelompok yang lain. Yuk, silakan. Kelompok 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Yuk, biar saling merasakan hasil kelompok temannya yang lain. Iya. Iya. Oke, sudah. Silakan dinikmati dulu. Ini sudah tadi? Dah. Oke. Nikmati hasil kelompok temanmu. Dinikmati hasil itak gurgur kelompok yang lain? Sudah. Oke, Ibu tanya dulu kelompok 2. Bagaimana rasa itak gurgur dari kelompok 1, nak? Enak, Bu. Enak. Tidak ada yang kurang? Ya, Bu. Atau ada yang perlu ditambah sedikit lagi? Tidak. Berarti hasilnya enak. Coba kasih dulu mic-nya ke kelompok 3. Kelompok 3, tadi sudah rasakan itak gurgur kelompok 2? Sudah. Apa rasa yang kamu rasa dalam itak gurgur tadi? Enak. Manisnya sudah pas? Sudah. Rasa itaknya sudah dapat apa yang menjadi ciri khasnya? Sudah. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk hasil evaluasinya. Coba tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kita sudah selesai di tahap presentasi tadi ya kan? Kita lanjut kepada refleksi. Nah, di sini anak-anak Ibu silakan merefleksikan bagaimana proses kegiatan pembelajaran P5 kita hari ini. Ayo, siapa yang mau menyampaikan refleksi dari proses kegiatan P5 kita hari ini? Oke, silakan Michelle, anak Ibu. Sini ya. Oke, lihat ke depan. Apa yang menjadi refleksimu hari ini? Silakan kamu sampaikan. Lewat pelajaran hari ini, kami lebih menghargai warisan leluhur, yaitu makanan tradisional seperti itak gurgur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Michelle. Iya, silakan kembali. Satu lagi siapa yang mau?
Oke, anak Ibu Fidel silakan. Refleksi pembelajaran hari ini, kami lebih memahami dan tahu mempraktikkan cara pembuatan makanan tradisional Batak Toba, khususnya itak gurgur. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Fidel. Iya, dari proses kegiatan P5 kita hari ini banyak hal baru yang kalian dapat tadi ya. Cara pembuatan itak gurgur, mengenal itak gurgur dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada kesimpulan dari seluruh proses P5 kita hari ini. Yang pertama, proyek pembuatan itak gurgur sebagai makanan tradisional khas Batak Toba memberikan anak-anak ibu semua pengalaman yang berharga dalam mempelajari dan melestarikan kearifan lokal. Nah, dari proyek ini anak-anak ibu semua, khususnya kelas 5 SD di SD 26 Simalinggo Saka, sudah mendapatkan beberapa pembelajaran penting. Satu, pemahaman budaya lokal, ya, kolaborasi artinya kerjasama di dalam kelompok. Oke. Lalu pelestarian kearifan lokal. Iya. Setelah kamu mengetahui makanan tradisional kita, itak gurgur ini, tugas kamu adalah melestarikannya supaya tidak hilang, ya kan? Supaya generasi ke generasi tetap tahu apa itu itak gurgur dan kenapa itu menjadi salah satu makanan khas tradisional Batak Toba. Selanjutnya, penghargaan terhadap kearifan lokal. Iya. Lalu pengembangan kreativitas dan presentasi. Kamu tadi sudah tampil ke depan, ya kan? Bersama teman kelompok. Lalu secara keseluruhan, proyek pembuatan itak gurgur ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak-anak ibu, khususnya kelas 5. Ya, anak-anak ibu juga tidak hanya belajar keterampilan praktis, tetapi juga memahami pentingnya melestarikan budaya tradisional. Proyek ini juga menumbuhkan rasa bangga, ya, bangga dan cinta kepada budaya kita, yaitu budaya Batak Toba di kalangan generasi muda, khususnya di daerah kita ini yang ada di Samosir, ya kan, lebih khusus lagi di daerah Simanindo Sangkal di desa kita ini, ya kan. Setelah kita menyimpulkan hasil dari kegiatan kita hari ini, kita mempunyai rencana tindak lanjut. Apa yang akan anak-anak ibu lakukan selanjutnya setelah melakukan proses pembuatan itak gurgur hari ini? Yang pertama itu adalah anak-anak ibu bekerja di dalam kelompok untuk merancang kampanye atau promosi lah kalian, bahwa penting ternyata untuk melestarikan makanan tradisional, seperti membuat poster. Iya, kalian untuk rencana tindak lanjutnya nanti di dalam kelompok membuat poster isinya tentang kampanye melestarikan makanan tradisional, ya, yang menjelaskan pentingnya melestarikan itak gurgur, dan bukan hanya itak gurgur, tapi masih banyak lagi makanan tradisional khas Batak Toba. Lalu, apalagi rencana tindak lanjutnya? Yang kedua, kampanye tersebut bisa dipresentasikan kepada seluruh warga yang ada di sekolah atau dipamerkan di acara sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kearifan lokal. Nah, kalau ibu tidak salah, sekolah kita ini punya rencana nanti untuk mengadakan pagelaran karya di bulan 11, yaitu tentang tema kearifan lokal. Nanti di situ akan kita pamerkan bagaimana itak gurgur itu menjadi salah satu makanan tradisional Batak Toba. Lalu yang selanjutnya, anak-anak ibu juga bisa merancang kegiatan pembuatan itak gurgur ini di rumah
seperti mengajak keluarga atau bapak sama mama atau kakak abangnya. Mak, Pak, tadi kan kami sudah belajar membuat itak gurgur. Ayo mak, kita buat lagi di rumah. Seperti itu maksudnya ya. Oke, paham? Nah, ada 3 kegiatan tindak lanjut yang bisa kita lakukan setelah proses pembelajaran hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Paham? Paham. Bisa dilaksanakan rencana tindak lanjutnya? Bisa. Baik, bagus kalau bisa ya. SD Negeri 26 Simanito Sanggar luar biasa. Nah, karena kegiatan kita sudah selesai, mari kita akhiri proses P5 kita hari ini dengan doa penutup yang dibawakan oleh salah satu anak ibu. Silakan, siapa yang mau membawa doa penutup? Alfiaro, boleh? Silakan. Oke, teman-teman yang lain silakan ambil sikap untuk berdoa. Kemudian teman-teman, mari kita bersama berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, puji syukur kepada kehadiran-Mu, Kau masih menemani kami dengan baik. Kami telah selesai belajar, Engkau telah memberikan makna yang lebih baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, berkatilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kepada guru-guru kami, berikanlah mereka kesadaran dan rezeki ya Tuhan. Ya Tuhan, dimanapun kedua orang tua kami berada, lindungi ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, mohon ampun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Alfiano, silakan kembali. Nah, dengan demikian berakhirlah sudah kegiatan P5 kita hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih.